Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, di sini akan kami di tata ibadah ini di poin 7 ada ucat sesuai dengan keterangan yang ada di tata ibadah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak, Inang, orang tua kami lansia, Inang Naomi, juga nama Poso. Malam ini adalah malam penghujung tahun 2024. Jikalau bukan Tuhan yang menuntun kita, maka tiadalah kita sanggup menjalani hidup dan melewati suka duka, susah, senang, sukacita, dan pergumulan. Semua itu dapat kita lalui hanya karena penyertaan Tuhan. Apapun hari-hari yang kita jalani sepanjang tahun 2024 ini, tiada hal yang pantas untuk kita serukan selain hormat, puji, dan syukur bagi Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah tutup tahun ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bernyanyi dari lagu rohani Kau yang Terindah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umatnya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, pencipta langit dan bumi. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menuntun hidup kami dalam kasih setia-Mu sepanjang tahun ini. Kami percaya Engkau adalah sumber berkat jasmani dan rohani. Semua itu Engkau sediakan bagi kami sepanjang tahun 2024 ini. Kiranya berkat-Mu jugalah yang menghantar kami memasuki tahun yang baru. Kasih setia-Mu kiranya bersama kami, agar kami semakin dapat mensyukuri kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu, supaya kami tetap percaya dan menyembah Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Terimalah doa permohonan kami ini, dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita tiba di penghujung tahun 2024. Saatnya kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Marilah kita merenung dan mengingat perilaku dan cara hidup kita sepanjang tahun ini. Kita menghadap Sang Maha Kudus untuk memohon ampunan atas dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Allah, hati kami siap untuk mengaku dengan jujur atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami sering mengabaikan panggilan kami untuk menyaksikan kasih dan kebaikan kepada sesama. Kami masih kurang peduli terhadap sesama yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Ya Tuhan, kami masih sering lalai menolong sesama. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Engkau menyuruh kami agar aktif memelihara lingkungan hidup. Banyak perbuatan dan tindakan kami yang tanpa sadar telah merusak lingkungan hidup, yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami kurang peduli dengan kelestarian lingkungan hidup. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Engkau mengajar kami agar senantiasa bersandar dan mempercayakan hidup pada kuasa dan kemurahan-Mu. Namun kami masih sering kurang berserah diri dalam menjalani hidup, maupun ketika mencari nafkah, kebutuhan hidup keluarga. Yakin pada kuasa-Mu, tak kala kami mencari nafkah. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Engkau mengajar kami agar tidak khawatir dan cemas tentang masa depan anak-anak kami. Namun kami masih sering dihantui kekhawatiran akan masa depan anak-anak kami, mengingat semakin sulitnya persaingan mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Engkau mengharapkan perbuatan dan perkataan yang baik keluar dari mulut kami. Namun masih sering kami mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan sesama. Kami sering asal bicara tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain. Benar ya Tuhan, mulut kami, perkataan kami sering menjadi sumber kesinggungan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, masih banyak dosa dan pelanggaran kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini. Namun semua itu jelas di mata Tuhan. Tuhan tahu apa isi hati kami semua. Allah Maha Tahu. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Persembahan pujian, habis persembahan pujian, lanjutkan dengan puisi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sepanjang hidup kami, Yesus sungguh baik. Tak usah
takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi oh haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami, kau sungguh baik, kau teramat baik. Refleksi kehidupan. Waktu berlalu begitu cepat. Detik demi detik terus berlalu. Hari demi hari, bulan demi bulan, kini kita telah sampai di penghujung tahun
tahun. Bukankah kita masih ada waktu untuk merenung dan berpikir? Marilah kita berhenti sejenak dari kesibukan dan hiruk pikuk duniawi untuk merenung tentang banyak hal yang telah kita lewati, baik suka maupun duka, di tahun yang akan berakhir ini. Duduk dengan tenang di tempat yang hening dan damai, sembari bertanya kepada diri sendiri, adakah janji di hadapan Tuhan yang masih aku belum jalankan? Adakah tugas kewajiban yang masih belum aku rampungkan? Adakah kata-kata maaf yang belum aku sampaikan? Adakah kesalahpahaman yang masih belum aku perbaiki? Adakah sifat dan kebiasaan buruk yang masih belum aku perbaiki? Marilah kita merenung dan terus merenung, bertanya ke dalam diri sendiri, bukan orang lain. Adakah rasa dendam yang masih belum aku bersihkan? Adakah rasa egois yang masih belum aku singkirkan? Adakah sifat angkuh yang masih belum aku buang?
pulihkan. Mari kita tuntaskan sekarang juga. Kita memohon doa dan pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita lakukan sebelum memasuki tahun yang baru. Maka hati pun lega dan jiwa pun bahagia. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengan jiwa yang bersih, aku menjadi pribadi yang lebih baik dan bermakna. Semua peristiwa yang telah aku alami di tahun 2024 ini menjadi pelajaran berharga untukku. Kita sudah siap menyongsong tahun baru. Tahun yang penuh berkat dan kebahagiaan. Semoga kita semua berbahagia dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Amin. Selamat tinggal tahun 2024 dan selamat datang untuk tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari lagu rohani Monang Doa. Hamba
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2024. Dalam hitungan jam, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Jika kita mengingat kehidupan di tahun 2024, gambar apa yang ada di sana? Ada langit cerah, ada awan mendung gelap, ada matahari bersinar, ada pula malam gelap. Ada lantunan lagu riang gembira, ada pula lantunan lagu sedih dan nestapa. Apapun situasi yang telah kita jalani sepanjang tahun 2024 ini, hanya inilah yang dapat kita ucapkan. Terpujilah Tuhan yang Maha Pengasih, sebab karena kasih-Nya kita mampu melewati perjalanan hidup di tahun 2024 ini. Syukur kepada Tuhan, karena pertolongan-Nya kita dapat menjalankan pelayanan sepanjang tahun ini. Meskipun pelayanan kita belum sempurna, saat ini mari kita evaluasi diri masing-masing. Kiranya apa yang telah dilakukan menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bertekad semakin tekun lagi melayani di tahun yang akan datang. Selaku ibu, aku bersaksi bagaimana Tuhan memampukan aku untuk menuntun dan memperhatikan keluargaku. Banyak suka duka menghadapi kehidupan, menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Aku memang belum sepenuhnya menjadi ibu yang sempurna. Namun Tuhan telah memampukan aku merangkul keluargaku dalam cinta dan kasih sayang. Terpujilah namamu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu dalamnya kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai kita di tahun 2024 ini. Marilah kita bersama-sama menyaksikan dan menyerukan kebaikan Tuhan. Dipermuliakanlah namamu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari
tim Korea.
Kita bernyanyi. Sapuji matuhata mandoning mahitas humbani haleluya nomor 46 ayat sada pakon 5. Sekarang masuk kita acara khusus. Setelah selesai acara khusus, langsung doa syafaat. Salam Bapak Inang. Ya, terima kasih puji Tuhan kepada Bapak Inang yang baru pertama sekali hadir dalam ibadah ujung tahun di GKP Harapan Indah. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Ya, seperti inilah Bapak Inang gereja kami. Kami menempatin ini baru 2 tahun, baru dari gereja lama. Jadi saya lihat ada orang Siantar yang baru pertama sekali hadir di sini. Selamat datang Bapak Inang. Ya, buat nama Poso juga kalau ada. Ya, berikut kita akan mendengarkan berita huriah dan nanti dilanjutkan dengan laporan keuangan atau kondisi keuangan dari Bendahara Huria. Jadi atas nama Huria selaku pengantar atau sekretaris Huria akan saya sampaikan secara garis besar saja. Tapi yang pasti Bapak Inang, pertama sekali kita mengucapkan puji syukur. Ya, yang paling utama bahwa pada tahun ini kita masih diberikan oleh Tuhan dengan kondisi jemaat lengkap, tidak ada yang berkurang. Jadi puji Tuhan itu yang paling penting. Jadi jemaat kita tidak ada yang berkurang jumlahnya atau meninggal dunia. Dan untuk kondisi sekarang bahwa jumlah jemaat kita pada saat verifikasi pertama sekali kita menempatin gereja ini itu 44 KK. Jadi jumlah yang sekarang itu adalah 56 KK verifikasi terakhir. Jadi sekarang 56 KK dengan kondisi 204 jiwa. Jumlah jemaat perempuan 100 orang
laki-laki 104 orang. Ya, ternyata lebih banyak laki-laki Bapak Inang. Tangga ete 5 kakak, tangga bagal 51 kakak. Dan dari jumlah itu untuk tahun ini jumlah jemaat yang tambah di tahun 2024 yang pindah itu ada 2 kakak. Terdiri dari 5 jiwa. Jadi pengantin baru pindah dari Batam dan juga dari kota lain. Yaitu keluarga Bapak Prandemanik dan Inang Boru Togatorop. Kemudian Bapak keluarga Triando Saragi dengan Inang Boru Purba. Kemudian Bapak Inang, jumlah jemaat yang lahir tahun ini terdiri dari 4 anak. 2 laki-laki, yaitu dari keluarga Bapak Sinaga Boru Girsang dan Bapak keluarga Arion Saragi Boru Sitopu. Sedangkan 2 perempuan dari Bapak keluarga Renol Saragi dan Bapak Panri Inang Priska Sipayung. Dan jumlah anak yang terdidi tahun ini terdiri dari 2 perempuan, yaitu anak dari keluarga Raja Leo Girsang. Kebetulan waktu itu minta surat pengantar, terdidinya di GKPS Pancur 5. Kemudian keluarga Bapak Renol Saragi. Kemarin minta surat pengantar, kalian pulang kampung di GKPS Panribuan. Dan 1 orang anak laki-laki, yaitu anak dari keluarga Ronald Purba Borudamanik, terdidi di gereja GKPS Harapan Indah. Jumlah jemaat yang menikah berkeluarga terdiri dari 2 orang, yaitu 1 laki-laki Ridwan Simarmata, dan setelah menikah pindah ke GKPS Bekasi. Kemudian 1 wanita, kemudian ditarik juga ke gereja lain. Jadi harapan kita nama Poso kalau bisa ya dari luar lah tarik ke sini ya. Cukuplah yang 2 supaya kita makin bertambah di sini. Jadi 2 pengantin itu dua-duanya pindah ke gereja ikut suami dan ikut istri. Kemudian Bapak Inang, jumlah nama Poso kita saat ini cukup banyak, 37 orang. Jadi bagi kita Bapak Inang, kita bisa perhatikan nih 37 orang dan semua cantik dan sudah pada bekerja. Jadi apakah karena sudah bekerja maka tidak memikirkan itu? Ya kita harapkan tahun ini bisa kita doakan, bisa marhajabuan dan tetap di gereja kita, jangan pindah lagi. Kemudian jumlah sekolah minggu ada 44 anak. Dan jumlah murid kelas C di tahun ini ada 8 orang yang terdaftar. Kemudian kehadiran ibadah. Rata-rata dari 51 minggu, ya, kita menghitungnya dari minggu. Ini di samping dengan perayaan-perayaan lain, tapi kemarin saya lihat data di Tinting ke-51 bahwa rata-rata kehadiran kita dari 204 jiwa itu rata-rata 130 orang. Berarti hanya 63,7%. Ya, 63,7%. Ini perhatian buat kita para sintua yang menjumatangani, barangkali bisa kita lebih fokus lagi perhatikan kendala-kendala apa. Kemudian kehadiran sermon majelis. Dari 46 kali sermon yang hadir itu cukup bagus dibanding di Resort Cempaka Putih, kita paling bagus 72%. Ya, terima kasih buat rekan-rekan majelis. Kemudian Bapak Inang, kehadiran partonggoan. Dari 40 kali partonggoan, bisa kita simak sedikit ya, 40 kali partonggoan, sedangkan kita kakaknya adalah 56.
ternyata Bapak Inang dari 40 pertonggoan itu pun hanya 34 keluarga yang bersedia menjabui. Berarti ada 22 kakak lagi yang belum bersedia menjabui. 22 kakak. Dari 40 itu ternyata 6 kali dilayani oleh pengurus sektor. Terima kasih pengurus sektor, kiranya ke depannya lebih baik lagi. Dan kepada kita khusus majelis, kita kasih contoh ke jemaat, apapun kejadiannya kita harus siap menjabui. Ini perhatian buat kita khususnya majelis. Untuk kehadiran rata-rata Bapak Inang, kehadiran pertonggoan kita cara menghitung adalah kita anggap sekolah minggu tidak wajib hadir, yaitu 44 anak. Berarti jumlah orang dewasa itu yang hadir adalah 204 kurang 44 sama dengan 160 kepala. Yang hadir rata-rata 40 garis atau 40 dibanding 160, hanya 25% kehadiran pertonggoan. Jadi harapan kita supaya lebih baik lagi. Kemudian jumlah majelis. Jumlah majelis yang tambah tahun ini yaitu ditabalkan tanggal 25 Agustus. Dan sebelum ditabalkan kita adakan acara pembinaan di puncak yaitu tanggal 23 Agustus. Dari yang ditabalkan 3 sintua, 5 samas. Dan tahun ini juga ada acara emeritasi yaitu Bapak Sintua Saat Simarmata emeritasi 1 orang. Sehingga jumlah majelis saat ini sintua adalah 14 orang. Jadi 14 orang dikurangi 4 PMJ berarti yang aktif menjumatanganin adalah 10 orang. Peraturan GKPS 1 sintua menjumatangani 4 kakak. Kalau kita 56 kakak dikurangi 4 berarti ya seharusnya yang dilayanin itu adalah 4 kali 10, 40 kakak. Ada 16 kakak lagi yang tugas itu kita ambil sama-sama. Jadi kita 10 sintua dengan jumlah kakak 56 dikurang 4 PMJ jadi 52. 52 bagi 4 masih ada sekian sintua lagi supaya lebih proporsional lagi sesuai dengan aturan GKPS. Demikian Bapak Inang untuk kondisi jemaat kita di tahun ini. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang kita masih tetap bahkan bisa bertambah jumlah kakak di gereja kita ini. Selanjutnya dari Bendara Huria akan memaparkan kondisi keuangan kita. Terima kasih. Pertama, persembahan bulanan. Sesuai dengan regulasi GKPS, persembahan bulanan 25% akan diserahkan ke Kuria. Bahatni selama tahun 2024 Rp9.525.000. Galangan kebaktian minggu Aima galangan kantong 2 pakon kantong 10 selama setahun ini jumlahnya Rp40.500.000. Galangan kebaktian sekolah minggu kita hanya 2 galangan untuk sekolah minggu, galangan perlobe pakon galangan kedua. Jadi kantong kedua untuk kuliah Bahatni selama setahunan Rp9.521.000. Opaton galangan kebaktian pertonggoan
Aima kantong 2 pakon kantong 3. Selama setahun berjumlah 14.178.000 rupiah. Total BNU total hanami do BNU Hukuria, BNU seksi Bapa, seksi Inang, Napoposo, sekolah minggu Pakon BDS selama setahun berjumlahlah 71.951.109 rupiah. Seperti regulasi juga dari GKPS bahwa untuk pesta minggu seksi atau kategorial rong do jatah 70% untuk kuria. Dan regulasi dari GKPS kita selama ini itu kita serahkan ke kas kategorial masing-masing. Jadi Tupuma selama setahunan 3.508.400 rupiah. Lain-lain, banyak lain-lain. Misalnya BNU di luar, BNU kuria seksi, lain-lain terkumpullah 50.701.250 rupiah. Kemudian kita masuk ke penerimaan pembangunan. Selama tahun 2024 ini nyatalah memang dalam masa pembangunan ini konsentrasi keuangan kita masih di pembangunan. Galangan kebaktian minggu seperti yang kita lakukan setiap minggu, galangan kotak itu peruntukan lebih banyak ke pembangunan. Tupuma selama setahun 10.427.000 rupiah. BNU Pembangunan selama setahun Bahatni 23.912.500 rupiah untuk janji iman yang kita laksanakan di bulan Februari kemarin. Ya ini warning bagi kita karena setahun tinggal 2 bulan lagi. Jadi Tupuma selama setahunan 84.750.000 rupiah. Dicatat kita do penerimaan untuk pembangunan di luar pencatatan hari Minggu, hari-hari nalegan. Jadi on Bahatni selama setahun 170.638.332 rupiah. Jadi total terkumpul pembangunan Bahatni 235.727.232 rupiah. Kemudian kita masuk ke pos penerimaan untuk resort. Jadi doma masuk hukuria, pembangunan, penari, penerimaan resort. Berlebih persembahan bulanan 15% dari persembahan bulanan kita masuk ke pos untuk resort. Bahatni selama setahun 5.715.000 rupiah. Songona somal galangan kebaktian minggu gigih, yaitu galangan kantong ketiga pada minggu ketiga setiap bulan. Diberi kita do ku pos ni resort bertotal mai 4.086.000 rupiah. Lain-lain on termasuk 20% dari pesta seksi.
Sebelumnya kami sampaikan untuk kuliah 70%, untuk resort 20%, nanti untuk sinode Bahatni 10%. Jadi untuk pesta seksi atau kategorial selama setahun on berjumlah Rp1.200.400. Jadi terkumpullah untuk resort selama setahun Rp10.586.400. Dari masuk utama pos penerimaan untuk sinode atau pusat. Persembahan bulanan selama setahun yang presentasinya 60% berjumlah Rp22.860.000. Galangan kantong sada Aima tujuan pusat selama setahun Bahatni Rp20.884.000. Galangan kebaktian sekolah minggu Aima kantong sada Rp4.787.000. Untuk galangan pertongguan Aima kantong sada selama setahun terkumpul Rp4.510.000. Untuk adong kategori BNU pusat Bahatni selama setahun Rp400.000. Untuk galangan HBN yang sudah kita lakukan selama setahun terkumpullah Rp4.240.000. Puji Tuhan untuk tahun ini lengkap duhita membain olop-olop keluarga pakon olop-olop jemaat. Jadi terkumpul Rp1.585.000. Seperti 4 orang 4 lobe. Hasil pesta seksi atau kategorial untuk pusat ada peruntukannya 10%. Terkumpul Rp500.200. Kami kategorikan untuk lain-lain. Aima galangan lain-lain di luar galangan kebaktian minggu, bakon partongguan, adong do tematis maupun kegiatan legan. Tupu maai Rp8.676.000. Jadi puji Tuhan terkumpul selama setahun on Bahatni Rp75.450.200. Sebagai informasi, target kita dari sinode sebenarnya targetnya ada Rp95 juta. Jadi puji Tuhan kita masih dapat sekian persen dari target tersebut. Jadi iresum hanami total penerimaan tahun 2024 on. Persembahan bulanan selama setahun Bahatni Rp38.100.000. Untuk galangan kebaktian minggu Rp86.680.000. Untuk galangan sekolah minggu Tupumai Rp14.308.000. Untuk galangan partongguan KBN total mai Rp4.240.000. Hasil pesta seksi total kuria resort pakon pusat Bahatni Rp5.012.000. Olop-olop Rp1.585.000. Lain-lain termasuk pembangunan Bahatni Rp310.795.650. Jadi itu puma penerimaan ibadah setahunon
Bahatni 582 juta 650.250 sia rupiah. Senari bahasa Indonesia resum terkait pengeluaran, pos pengeluaran atau pembelanjaan di selama tahun 2024 tahun. Nah perlu belanja rutin. Belanja rutin untuk setahunan bahatni 44.670.222 rupiah. Untuk pelayanan termasuk transport nih full timer tak bahatni 19.300.000 rupiah selama setahunan. Kategori konsumsi selama setahun bahatni sia juta 72.100 rupiah. Alani kita masih berlaku sistem independen bendahara, jadi keuangan langsung behibere kita masing-masing seksi kategorial maupun kategorial. Jadi untuk keuangan seksi-seksi sektor maupun BDS bahatni martotal mai 66.979.400 rupiah. Tupak khusus, pos tupak khususon di dalamnya ada biasa kalau kita memberi ucapan syukur kepada jemaat kita dalam satu resort bila berulang tahun. Jadi martotal mas 1.205.500 rupiah. Untuk biaya kegiatan yang ada di jemaat kita, resort maupun kegiatan yang bisa kita support ke distrik. Bahatni 36.071.000 rupiah. Biaya lain-lain, yaitu biaya yang di luar yang tertera atau pos di atas, bahatni 7.847.500 rupiah. Sesuai dengan kebijakan dari resort kita juga mendukung untuk kegiatan distrik Pitu. Dari pembagian kita memberikan support sebesar 420.000 rupiah. DKP 4 AIMA terkait dengan dana pensiun untuk pendeta kita support sebanyak 1 juta rupiah di tahun ini. Jadi subtotal pembiayaan jemaat selama tahun 2024 tahun bahatni 186.363.522 rupiah.